Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih kita belajar IPA kelas 7 ya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang cara mengukur dengan jangka sorong dan cara menggunakan mikroskop ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe video ini, oke? Nah, adik-adik, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang cara pengukuran mikroskop. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara mengukur dengan jangka sorong. Nah, sebelum itu, mari kakak tunjukkan bagian-bagian dari jangka sorong dan cara mengukurnya. Nah, lihat gambar ini. Bagian atas, ini namanya skala utama. Nah, yang bawahnya ini adalah skala nonius. Skala utama nama lainnya adalah skala atas. Skala nonius nama lainnya adalah skala bawah. Nah, yang ini namanya rahang bawah. Loh, rahang atasnya mana, Kak? Nah, nanti akan kakak kasih tahu ya. Karena biasanya kalau dalam bentuk gambar soal seperti ini, bentuk jangka sorong tidak digambarkan secara keseluruhan, hanya bagian-bagian terpenting saja. Nah, untuk melihat jangka sorong yang asli, tunggu videonya ya. Nah, bagaimana cara pengukuran jangka sorong? Ingat, rumus mikroskop itu sama dengan jangka sorong. Bedanya, mikroskop satuan mm, jangka sorong satuannya cm. Hayo, ada yang masih ingat rumus mikroskop apa kemarin? Iya, skala utama ditambah buka kurung skala nonius dikali 0,01, tapi satunya diubah jadi cm ya. Nah, cara menghitung skala utama itu sebelum angka 0 skala nonius. Ingat, cara menghitung skala utama itu sebelum angka 0 skala nonius. Cek, angka 0 skala nonius di mana? Nah, sebelum angka 0 itu, maka itulah nilai skala utama. Lihat yang Bapak lingkari. Nah, lihat. Sebelum angka 0 skala nonius, berapa nilai skala utamanya? 1,4. Ya, coba perhatikan. Sebelum angka 0 skala nonius, itu nilai skala utamanya adalah 1,4. Oke. Nah, ditambah skala noniusnya gimana? Cara menghitung skala nonius itu cari yang segaris sama skala utama. Sekali lagi, cara menghitung skala nonius itu yang segaris sama skala utama. Nah, yang mana ya yang segaris? Nih ya, kakak lingkari. Nah, loh kenapa yang ini? Coba dong lihat. 5 itu segaris dengan yang atas di skala utama, bener nggak? Kalau yang lain nggak ada yang segaris tuh. Nah, jadi nanti dicek detail-detail, oke? Mana yang segaris, mana yang tidak. Nah, maka di soal ini skala noniusnya adalah 5. Nah, kita kali 0,01 cm. Berarti 1,4 ditambah 0,05 dapatlah 1,45 cm ya. Nah, begitulah sekiranya cara menghitung jangka sorong. Kalau adik-adik belum paham, silahkan lihat video berikut yang real cara penggunaan jangka sorong dan bagaimana menghitung dengan jangka sorong ya. Silakan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah itu tarik seperti ini.
ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Masukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah, sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65 ya kan, ini 6,5, 7, yang kita pilih 65, maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0 ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham dengan video barusan? Kalau belum, kita kerjakan satu soal lagi ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada jangka sorong lagi nih. Wah, udah ada jawabannya. Nah, tapi kita hitung bareng-bareng ya. Ingat, kalau mengerjakan soal, tulis rumusnya dulu. Skala utama, skala nonius 0,01. Nah, skala utamanya berapa, Kak? Ingat apa yang Kakak sebutkan barusan? Cara menghitung skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Nah, angka 0 skala nonius udah digarisin merah tuh. Maka sebelum angka 0 itu berapa nilai skala utamanya? Cek. Kakak lingkarin nih. Nah, tuh sebelum angka 0 nilai skala utamanya berapa? 2,4 ya. 2,4. Nah, kalau skala noniusnya yang segaris kebetulan yang ini nih, yang angka 7 ya.
Angka 7 segariskan sama yang atas. Nah, ini namanya, berarti ini nilai skala Noniusnya. Nah, tinggal kita masukin ke rumus ya. Abaikan aja angka-angka yang ada di soal. Jadi kalau mereka itu yang 2,4 terus 0,07 mereka udah langsung. Nah, kita pelan-pelan nih masukin ke rumus dulu. Skala utama 2,4, skala Noniusnya 7 dikali 0,01. Nah, jadi 2,4 ditambah 0,07 hasilnya adalah 2,47 cm ya. Jadi begitulah cara menghitung jangka sorong. Paham? Nah, berikutnya kita akan belajar cara menggunakan mikroskop. Sebelumnya, ada yang tahu mikroskop itu apa? Tahu nggak sih? Penemuan mikroskop itu adalah awal dimulainya berbagai penelitian di bidang biologi. Tahu apa mikroskop? Mikroskop itu bukan hanya digunakan untuk mengamati makhluk hidup mikroskopis atau yang kecil-kecil aja seperti Kingdom Monera dan Protista, tapi mikroskop juga digunakan untuk mengamati sel, jaringan, dan proses hidup pada jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi intinya mikroskop itu untuk mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikro. Nah, mikroskop ini pada dasarnya adalah susunan lensa yang mampu memperbesar bayangan benda hingga ratusan atau bahkan jutaan kali. Mikroskop pertama dibuat oleh Antony van Leeuwenhoek. Nah, mikroskop yang ia buat itu masih sangat sederhana dengan hanya menggunakan satu lensa saja. Dan pembesaran benda yang dihasilkan baru sampai puluhan hingga ratusan kali saja. Tapi kalau sekarang, mikroskop sudah jauh berkembang hingga kita mengenal berbagai macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron, dan sebagainya. Nah, mikroskop yang biasa kita gunakan di sekolah atau di perguruan tinggi ini adalah mikroskop cahaya. Ya, mikroskop cahaya ini digunakan diperoleh dari cahaya matahari atau lampu. Nah, sebelum kita belajar tentang penggunaan mikroskop, kita cari tahu dulu bagian-bagian dari mikroskop. Nah, ini gambar mikroskop cahaya nih. Nah, mari kita ketahui bagian-bagian dari mikroskop. Nah, yang ini namanya lensa okuler. Nah, lensa okuler ini fungsinya adalah memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Ya. Jadi lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa objektif yang mana ya? Nah, tunggu ya. Nah, kalau ini namanya tubus. Tubus adalah tabung yang menghubungkan antara lensa objektif dan okuler. Nah, kemudian kalau ini namanya makrometer. Makrometer adalah bagian dari mikroskop yang digunakan untuk menaik turunkan tubus mikroskop secara cepat agar diperoleh fokus bayangan benda. Jadi nanti mikroskopnya bisa bergeraknya naik turun. Nah, itu fungsi makrometer. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya ini namanya mikrometer. Ya. Nah, kalau mikrometer ini digunakan untuk mencari bayangan yang paling jelas. Ibaratnya kalau kamera kamu tuh ada ngeblurnya, ada fokusnya. Nah, mikrometer juga seperti itu fungsinya, oke? Next. Nah, ini baru yang namanya lensa objektif. Dia posisinya dekat sama benda yang akan diamati. Lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan benda yang akan kita amati. Bayangan benda yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, pemilihan lensa objektif nanti akan dilakukan dengan cara memutar revolver. Apa itu revolver? Nah, nanti kita cek mana ya revolver. Nah, kalau ini gagang mikroskop ya, atau lengan mikroskop. Bagian atau tempat yang digunakan untuk memegang mikroskop. Jadi nanti kamu kalau bawa mikroskop, pegang ininya ya. Nah, kemudian, ini namanya penjepit objek. Digunakan untuk menjepit kaca objek atau gelas benda yang akan diamati agar tidak mudah bergeser.
Nah, baru nih, ini namanya revolver. Jadi nanti anak-anak kalau ingin memilih lensa objektif, revolvernya tinggal diputar-putar aja ya. Jadi revolver digunakan untuk memilih lensa objektif yang dikehendaki. Itu revolver. Kemudian nah ini namanya meja objek. Digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan kita amati. Kemudian nah ini, kalau ini kaki mikroskop sebagai penyangga berdirinya benda mikroskop. Nah, ini. Kemudian di sini di bawah itu ada dua ya. Di bawah itu ada kondensor dan ada diafragma. Nah, kalau kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sehingga dapat menerangi preparat. Ingat, ini adalah mikroskop cahaya, jadi dia akan berguna ketika ada cahaya ya. Jadi dia fungsinya nih untuk mengumpulkan cahaya nih biar dapat menerangi preparat atau benda yang ingin kita amati. Oke. Nah, kalau diafragma ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nah, itu dia tuh. Kalau kondensor sebagai pengumpul cahaya, kalau diafragma itu sebagai pengatur cahaya. Dan terakhir, ini adalah cermin. Nah, cermin ini cermin atau reflektor nama lainnya. Dia terdiri dari cermin datar dan cakung yang fungsinya untuk mengarahkan pantulan cahaya yang masuk atau mengenai lensa objektif. Nah, ini fungsinya mengarahkan. Jadi kalau tadi kondensor mengumpulkan cahaya, kalau diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya, kalau cermin atau reflektor fungsinya untuk mengarahkan pantulan cahaya mengenai lensa objektif ya. Jadi itulah bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kakak ada video keren nih bagaimana cara menggunakan mikroskop ya. Cek video berikut. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to
hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started. Nah, bagaimana dengan video barusan? Seru kan? Jadi kita bagaimana bisa melihat benda-benda mikro dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya tadi ada tempe, ada darah, dan sebagainya. Oke, mungkin sekian materi kita pada video kali ini. Ini adalah video terakhir. Jadi next kita akan ketemu pada bab berikutnya ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komentar positifnya, oke?